militernya untuk mencegat kapal aktivis internasional Medlin. Diketahui kapal itu mengangkut 12 aktivis internasional yang hendak menyalurkan bantuan untuk warga Gaza. Mereka memiliki misi untuk mematahkan blokade dan pengepungan Israel. Kapal aktivis internasional itu saat ini dilaporkan telah berlayar di lepas pantai Mesir. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal Medlin diperkirakan akan memasuki perairan teritorial Palestina dalam waktu dekat. Dalam kapal tersebut terdapat belasan aktivis internasional dan mengangkut bantuan kemanusiaan penting, seperti susu formula untuk bayi, tepung, peralatan medis, penyaring air, produk kebersihan kewanitaan, hingga prostetik untuk anak-anak. Seiring dengan itu, Quds pun secara terbuka mengancam misi kapal yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition tersebut. Pada Minggu 8 Juni 2025, Quds mengklaim bahwa dirinya telah memerintahkan IDF untuk mencegat kapal Medlin. Ia menekankan agar IDF membuat kapal tersebut tak mencapai Gaza. Quds bahkan belak-belakan menyatakan agar para aktivis itu putar balik. Perlawanan Palestina mengintensifkan operasi militernya di tengah genosida Israel yang masih berlangsung. Diketahui pada Minggu 8 Juni 2025, sayap militan Hamas Brigad Al-Qassam menyatakan telah menyerang bulldozer D9 militer Israel. Penyergapan itu dilakukan Al-Qassam dengan mengerahkan proyektil anti-tank Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi itu terjadi di dekat lokasi militer Yarmouk di lingkungan Al-Manara, selatan Khan Yunis. Dilaporkan, operasi itu digelar pada Sabtu 7 Juni 2025 dan merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas. Seiring dengan itu, Brigade Al-Quds juga dikabarkan melakukan penyergapan mematikan terhadap pasukan Zionis. Diketahui, sebuah unit Israel tengah berlindung di dalam rumah yang sebelumnya telah dipasangi bahan peledak. Rumah itu terletak di daerah Tal Al-Zatar, timur Jabalia, Gaza Utara. Menggunakan alat peledak rakitan dan amunisi rekayasa, banyak korban berjatuhan akibat serangan ini. Militer Israel mengakui bahwa pihaknya mengalami kekurangan personel di tengah perang melawan Hamas. Pengakuan itu diungkap juru bicara Angkatan Darat Evi Devrin baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Senin 9 Juni 2025, pasukan Israel disebut mengalami kekurangan personel hingga lebih dari 10.000 tentara, termasuk sekira 6.000 prajurit tempur. Disebutkan Devrin banyak prajurit di unit-unit tempur Israel tewas dan mengalami cedera serius. Situasi pun kian diperparah dengan adanya penurunan jumlah personel yang bersedia kembali ke medan perang. Pasalnya, tak sedikit tentara yang mengaku mengalami tekanan mental akibat konflik berkepanjangan itu. Imbas krisis itu, sejumlah unit penting Israel kini kekurangan personel, bahkan di posisi komando menengah. Berbagai cara pun telah dilakukan militer Israel untuk mengatasi lonjakan krisis prajurit, namun hasilnya sangat minim. Militer Israel mengklaim telah menemukan jenazah kepala militer Hamas Mohammed Sinwar. Pihaknya menyatakan bahwa saudara Yahya Sinwar itu ditemukan di terowongan bawah tanah di Rumah Sakit Eropa di Khan Yunis, Gaza Selatan. Dikutip dari Arab News, pemimpin senior Hamas lainnya yakni Mohammed Sabaneh juga ditemukan tewas di lokasi tersebut. Rekaman terkait prosesi evakuasi jenazah itu dibagikan militer Israel IDF lewat saluran Telegram mereka pada Senin 9 Juni 2025. Juru bicara IDF, Evi Devrin, menyatakan bahwa jasad-jasad itu ditemukan tepat di bawah ruang gawat darurat. Militer Israel mengklaim bahwa Mohammed Sinwar dan komandan Hamas lainnya tewas dalam operasi gabungan IDF dan ISA pada 13 Mei 2025 lalu. Pihaknya menyebut kala itu Mohammed Sinwar tengah bersembunyi di pusat komando dan kontrol bawah tanah. Sejumlah barang milik Mohammed Sinwar dan Komandan Brigade Rafa Mohammed Sabaneh juga ditemukan di lokasi. Militer Israel disebut telah mengambil alih komando kapal aktivis Medlin yang tengah berlayar menuju Gaza. Kapal yang dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition itu memiliki misi untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan pada rakyat Palestina. Namun militer Israel dikabarkan berhasil mencapai kapal tersebut pada Minggu 8 Juni 2025 malam. Dikutip dari Arab News, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa kapal Medlin kini berada di bawah kendali Israel.
Lewat unggahan X-nya Senin 9 Juni 2025, terlihat dua tentara Israel membagi-bagikan air dan roti pada para aktivis. Diketahui saat itu kapal Medlin telah berlabuh di pantai Israel. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa para aktivis internasional itu diharapkan untuk kembali ke negara asal mereka. Dalam unggahan lainnya, Kemenlu Israel menyatakan aktivis iklim Greta Thunberg yang turut di kapal itu saat ini dalam perjalanan menuju Israel. Tentara Israel dilaporkan menculik para aktivis yang berlayar dengan kapal bantuan Medlin. Diketahui militer Israel berhasil mencapai kapal yang tengah menuju Gaza itu pada Minggu 8 Juni 2025 malam. Dilaporkan 12 relawan yang ada di kapal itu diculik oleh pasukan Zionis. Pelapor khusus PBB, Francesca Albanese, mengaku melakukan kontak telepon dengan kapten kapal. Ia pun menyatakan sempat mendengar suara tentara Israel tengah berbicara sebelum sambungan teleponnya terputus. Dikutip dari Anadolu Agency, sebelumnya juga beredar rekaman yang menampilkan saat para aktivis dikepung oleh kapal-kapal Israel. Pihak keluarga pun mengaku kehilangan kontak dengan para aktivis di kapal Medlin. Sebagai informasi, kapal tersebut mengangkut 12 awak, termasuk 11 aktivis dan 1 jurnalis. Kapal itu membawa berbagai perlengkapan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Diketahui kapal tersebut turut membawa susu formula bayi, tepung, beras, popok, produk sanitasi wanita, peralatan desalinasi air, perlengkapan medis, hingga prostetik anak-anak. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memerintahkan militer Zionis untuk menayangkan video serangan Hamas pada para aktivis kapal Medlin. Video yang dimaksud adalah rekaman berdurasi 43 menit yang diproduksi oleh kantor juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Disebutkan rekaman itu tak disensor, meski menampilkan pembunuhan dan tubuh-tubuh yang termutilasi. Dikutip dari The Times of Israel Senin 9 Juni 2025, video itu diklaim diambil dari kamera tubuh para militan Hamas. Katz menyatakan para aktivis kapal Medlin itu harus melihat apa yang dilakukan Hamas terhadap warga Israel. Ia menyatakan para aktivis itu harus menyaksikan kekejaman militan Hamas terhadap wanita, orang tua, serta anak-anak. Katz memerintahkan agar video itu diputarkan pada para aktivis begitu mereka tiba di Ashdod. Lebih lanjut, Katz memuji para prajurit atas tindakan cepat mereka dalam mengambil alih kapal Medlin. Pasukan Israel IDF menyatakan telah menemukan jenazah Mohammed Sinwar, pemimpin senior Hamas, Minggu 8 Juni 2025. Jasad tersebut ditemukan di sebuah terowongan yang berada di bawah tanah Rumah Sakit Eropa, Khan Yunis, Gaza Selatan. Identitas jenazah tersebut telah dipastikan melalui pemeriksaan DNA. Dikutip dari Tribun News, militer Israel membagikan rekaman saat pihaknya menyusuri terowongan tersebut. Di dalam terowongan terlihat jenazah seorang pria yang tergeletak. Terdapat beberapa ruangan berisi pakaian, kursi plastik, dan sebuah senapan. Kemudian militer Zionis mengevakuasi jenazah itu dan membawanya keluar terowongan. Jenazah tersebut dibungkus kain putih dan ditarik keluar terowongan dengan tali. Lebih lanjut, juru bicara militer Israel Brigjen Evi Jafrin menyatakan penemuan jasad itu menjadi bukti bahwa Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas militer.